Suatu ketika, terlihat seorang direktur perusahaan farmasi bernama Kim Jong-kyun yang baru saja tiba di rumah, yang mana keanehan tiba-tiba muncul ketika lampu rumahnya seketika padam dan televisi tidak menangkap siaran apapun, serta jendela yang tiba-tiba terbuka lebar, membuat Jong-kyun yang berpikir lurus, lantas mengira bahwa itu adalah ulah dari para debt collector yang selalu saja mengunjunginya. Namun saat diperiksa rupanya di belakang Kim muncullah seorang pria misterius dengan simbol aneh di tangan pria misterius yang kini langsung menyerang. Di saat hendak meminta bantuan, Jong-kyun pun menjadi panik ketika melihat lengannya yang seketika melepuh akibat serangan itu, yang ternyata penyerangan itu dilakukan oleh sesosok zombie yang kini tiba-tiba mematung, seakan-akan ikut tewas bersama dengan Kim. Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian itu terlihat beberapa polisi tengah menyelidiki kasus kematian Kim Jong-kyun. Salah seorang di antara mereka menjelaskan bahwa serangan terhadap Kim telah dilakukan dengan rencana karena tak ada tanda-tanda pengerusakan jalan masuk. Dia juga mengatakan bahwa penyebab kematian yang terdeteksi akibat keracunan kerang paralitik, di mana itu adalah salah satu dari banyak racun paling kuat yang belum ditemukan penawarnya. Sementara itu, pelaku sebenarnya dari penyerangan Kim adalah orang yang telah mati 3 bulan sebelumnya dari kejadian kemarin. Sontak perkataan itu membuat mereka semua menjadi heran termasuk dengan detektif Liu. Namun dengan tenang atasan mereka yang bernama Jung Song Jun berkata bahwa kasus aneh itu sebelumnya pernah terjadi. Beberapa hari setelah itu, tepat di area stasiun radio terlihat seorang reporter bernama Jin Hye diundang untuk melakukan sesi wawancara karena telah menulis buku yang bertema mantra sihir yang dapat membangkitkan kembali orang mati. Namun karena Jin Hye yang belum bertemu dengan penyihir, membuat pembawa acara itu meragukan kebenaran isi tulisan tersebut. Di saat pembawa acara itu mengizinkan para pendengar melakukan sesi telepon, tiba-tiba seorang misterius kini turut menghubungi mereka. Dari telepon itu, sang pria tidak ingin memperkenalkan dirinya pun langsung bicara to the point, dan ia mengaku jika dialah dalang dari kejadian di rumah Kim, dan ia meminta untuk bisa bertemu dengan Jin Hye sesuai waktu yang telah sang pria kirimkan melalui pesan. Setelah itu, Jin Hye pun segera pergi ke kantornya. Di sana dia pun disambut oleh anggotanya yang bernama Yu Chan, yang memberitahukan bahwa wawancara di radio tadi mereka dianggap melakukan sebuah rekayasa agar penjualan buku itu meningkat. Lalu di sana juga Yu Chan memperkenalkan seorang wanita bernama Jessie yang tengah magang. Setibanya di ruangan kerja, sang rekan yang bernama Tak Jung Hoon meminta Ji Hye untuk melihat berkas milik Kim sambil menjelaskan penyebab kematian serta pelaku pembunuhan. Lalu ketika Jin Hye melihat sebuah gambar simbol di tangan pelaku itu, Jin Hye sadar jika itu adalah sebuah simbol secara sakral, dan ia pun berniat menghubungi Profesor Ju Ho yang ahli di bidang ini. Namun secara bersamaan dengan itu, Sung Joon yang merupakan suami dari Jin Hye datang guna memperingati istrinya agar tidak menemui pria misterius yang menghubunginya tadi, karena kasus itu bukanlah kasus biasa, dan jika Jin Hye tetap ingin melakukan wawancara, maka dengan terpaksa Sung Joon akan melakukan penjagaan. Oleh karena itu, karena tak ingin berdebat lagi, maka Jin Hye pun menyetujui perkataan suaminya itu. Setelah kepergian Sung Joon, Jin Hye meminta Jung Hoon untuk mencari identitas pelaku pembunuhan Kim. Lalu Jung Hoon malah menunjukkan sebuah rekaman yang mana di sana terdapat sebuah aktivitas penyihir di Jepang, di mana pelakunya itu sendiri tak lain dan tak bukan adalah seorang wanita bernama Jauna, yaitu salah seorang wanita yang mana merupakan rekan kerja yang telah dianggap sebagai keluarga oleh Jin Hye yang telah menghilang 1 tahun lamanya. Hal itu pun membuat Jin Hye yang melihat tampak begitu terkejut karena selama ini ia tengah mencarinya. Keesokan harinya, tepat berada di sebuah hotel yang telah dijanjikan, nyatanya dalam sebuah ruangan terlihat para polisi terlihat tampak tengah mempersiapkan pengawasan terhadap wawancara yang akan dilakukan oleh Jin Hye bersama dengan seorang penelpon kemarin. Di sana Sung Joon selaku suami tampak terus memperingatinya untuk terus tetap waspada. Sementara itu di ruangan lain, dengan sangat khawatir Yu Chan salah satu tim kerjanya mengatakan jika jumlah penonton yang tengah menunggu wawancara mereka telah mencapai 20.000 orang, namun orang yang mengaku sebagai dalang pembunuhan itu tak kunjung datang. Akan tetapi di saat yang sama, Longsi, salah seorang polisi yang berjaga, lantas mulai melaporkan jika ada seorang pria yang mencurigakan datang, dan benar saja apa yang mereka duga, jika pria tersebut kini tampak mulai memasuki ruangan, dan Sung Joon pun langsung memberitahukan pada istrinya itu jika dia adalah orangnya. Maka dengan itu, wawancara yang tadinya dikhawatirkan akan gagal, tampak mulai siap untuk dilakukan. Ketika pria yang mengaku bernama Park Kyung Ho datang, dan para polisi yang mencoba mencari identitasnya pun mendapatkan jika Park Kyung Ho adalah orang yang telah dilaporkan menghilang beberapa bulan lalu. Dan anehnya lagi,
Park juga mengaku jika dialah seorang penyihir yang telah membangkitkan serta mengendalikan zombie di kediaman Kim Jong-hyun. Tetapi bila mereka tak percaya, maka dia bisa membuktikannya. Karena alasan ia menghadiri wawancara ini, yaitu ingin memberikan pesan penting bahwa ia hendak melakukan 3 pembunuhan lagi. Yang pertama akan dilakukan 2 hari menjelang, pada pukul 2 siang terhadap seorang direktur perusahaan farmasi bernama Kim Min-soo. Yang kedua akan dilakukan 2 hari berikutnya pada jam yang sama terhadap CEO perusahaan bernama Lee Sang-ren. Dan yang ketiga akan dilakukan 2 hari setelah Lee Sang-ren terhadap presiden perusahaan farmasi bernama Bing Song-il. Dan dia juga mengatakan, cara menghentikan rencana itu adalah permintaan maaf dari Bing Song-il di hadapan Jin Hee. Entah mengapa Yang Ho meminta permintaan maaf dari jajaran perusahaan farmasi tersebut, yang jelas mungkin ada yang tengah disembunyikan oleh perusahaan itu kepada publik. Hingga di sela-sela wawancara itu, tiba-tiba secara mengejutkan Jin Hee langsung mendapatkan ancaman dari Yong Ho. Metal itu semua jajaran tim yang bertugas lantas segera berjibaku berusaha menyelamatkan Jin Hee, di mana kesempatan itu pun dipergunakan oleh Jesse untuk terus merekam, seolah-olah mempublikasikan masalah ini agar masyarakat tahu. Sembari membawa Jin Hee, Park pun segera menggiringnya masuk ke dalam sebuah lift, dan sialnya Sung Joon yang sempat masuk ke dalam lift pun harus mendapatkan beberapa hantaman karena tenaga Park jauh lebih kuat. Setibanya di lantai bawah, dalam keadaan terkepung, tiba-tiba simbol di tangan Park pun muncul. Metal itu, Jin Hee pun menanyakan alasan sebenarnya dia menghubunginya, dan ia menjawab bahwa Jin Hee harus mencari jawabannya sendiri. Bersama dengan itu, dia langsung melepaskan Jin Hee, dan secara perlahan Park mulai runtuh, persis seperti zombie sebelumnya yang seolah-olah berubah menjadi tanah. Dalam aksi mengerikan dari wawancara itu, nyatanya membuat geger masyarakat setempat. Salah satunya terjadi ketegangan di perusahaan farmasi yang diancam. Terlihat para petinggi yang telah menonton rekaman tadi, maka Kim Min-sok meminta agar ancaman itu dilaporkan pada Bing Song-il agar dapat memenuhi permintaan Park untuk meminta maaf. Namun, seorang wanita bernama Byung Mi-ong mengatakan jika pemimpin mereka tengah dalam pemilihan. Selain itu juga perusahaan mereka akan segera mendatangi kontrak dengan perusahaan Amerika, sehingga dia tak ingin ancaman yang tak jelas itu mengagalkan kontrak mereka, dan berdalih jika ancaman Park hanya angin lalu saja, karena mereka akan memperketat keamanan jadi mereka tidak perlu panik. Beberapa waktu kemudian, Sung Joon dan Liu menemui Myung serta Lee Sang-ren. Di sana mereka mengakui jika Park memang menghilang secara tiba-tiba 2 bulan sebelumnya, di mana Park adalah karyawan di perusahaan farmasi itu, dan tiba-tiba meninggalkan proyek tanpa alasan. Hanya saja, Myung tak ingin menjelaskan masalah antara Park serta ketiga petinggi perusahaan mereka. Karena perusahaannya berfokus pada seorang pencari berita. Dari situ Jin Hee serta Liung yang masih penasaran lantas kini menemui Profesor Juho. Profesor pun menjelaskan bahwa para zombie yang dikendalikan itu memiliki kemampuan berbicara seperti manusia dengan tangan serta kaki yang berwarna hitam. Dia juga mengatakan jika simbol itu berasal dari Indonesia, tetapi di sini dia telah melakukan analisis, ada beberapa persamaan dari para pengancam, yang mana jika pada tubuh pertama di lokasi pembunuhan, ditemukan pesan yang bertuliskan balas dendam pertama, namun pada tubuh Park kemarin, ia menemukan pesan dengan kata menarik perhatian. Dengan santai Juho yang menggeluti bidang ini mengatakan jika pelakunya itu adalah seorang dukun. Sambil bercerita, Profesor pun melakukan simulasi kegiatan yang dilakukan oleh seorang dukun, yang mana diawali dengan mengambil tanah dari sebuah kuburan, serta mencampurkan darahnya lalu dilemparkan ke dalam lumpur. Profesor juga mengatakan jika langkah berikutnya itu adalah membuat patung dari tanah liat yang diberikan mantra-mantra, maka terbentuklah simbol itu yang pastinya menghidupkan mayat yang telah lama tewas itu. Lalu mendengar hal itu, Ji Hee berkata jika saja itu benar, maka keesokan harinya dukun itu akan melakukan aksinya sesuai yang telah dikatakan oleh Park, guna mengirimkan mayat hidup untuk membunuh King Min pada pukul 2 siang. Malam harinya, Jung Hoon mengabarkan pada Jin Hee jika zombie yang telah membunuh Kim Jong Un merupakan salah satu orang yang telah dilaporkan menghilang selama 5 tahun, tetapi 2 tahun sebelumnya, pria itu dikabarkan bergabung dengan organisasi imigran, yang mana pimpinan dari mereka tengah ditahan. Mendengar hal itu, Ji Hee pun memintanya untuk mencari informasi pada pimpinan organisasi tersebut. Tibanya di area kantor, Jin Hee yang melihat seseorang yang tengah berada di sebuah ruangan. Di saat mencoba mendekat, rupanya itu adalah Jessie, seorang wanita magang di perusahaannya. Di sana Jessie mengatakan bahwa dia tengah mengecek peralatan liputan besok, tetapi sesaat kemudian, Jessie menanyakan apakah benar peramal yang dikenal sebagai Jauna yang menghilang di Jepang, niatnya menemukan peramal itu agar bukunya laris. Mendengar hal itu, Ji Hee mengatakan jika kabar itu tidaklah benar, karena dia telah menganggap jika Jaunai adalah sebagai keluarga dan tak pernah memintanya untuk datang di luar keinginannya sendiri. Keesokan harinya,
Terlihat Juhon yang kini tengah menanyakan informasi pada Suan, selaku mantan atasan dari pria yang telah membunuh Kim Jong Kyun sesuai arahan Jin Hye kemarin, di mana dalam pembicaraan itu, Suan yang begitu terbuka, lantas mulai menceritakan sekitar 6 bulan yang lalu, perusahaan farmasi melakukan sebuah penelitian, serta mengembangkan obat baru yang diam-diam merekrut manusia sebagai kelinci percobaan. Pada saat itu, para perusahaan pun menghubunginya untuk mencarikan para tunawisma atau pendatang ilegal untuk direkrut, di mana sialnya dia pun telah merekrut 100 orang pendaftar ilegal, dan 100 diantaranya dikabarkan menghilang. Sementara di perusahaan, berdasarkan hasil rekaman Park sebelumnya, maka untuk melindungi Lee Sang-ren atau Kim Min-sok dari ancaman mengerikan dari Yong-ho kemarin, maka para tim pun dikirimkan guna menjaga karena dalam kasus itu, para polisi menganggap jika itu adalah sebagai ancaman teroris. Di area luar pun terlihat Jin Hye dan Yu Chan yang tengah bersiap-siap melakukan liputan. Dan di area dalam pun, Direktur Kim merasa khawatir bahkan merasa curiga kepada polisi yang datang karena menurutnya siapapun bisa menjadi pelakunya. Karena dari video kemarin pun, Young-soo terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Di waktu yang sama, di tengah para penjaga yang kini berjaga, tiba-tiba mereka melihat orang misterius dengan pakaian aneh. Di saat para petugas mencoba menghentikannya, namun orang itu langsung menyerang para petugas yang berjaga. Mendengar hal itu, para petugas lain pun berdatangan. Bersama dengan itu, Ji Hye lantas kini dibuat tercengang ketika melihat orang-orang misterius lainnya kini mulai berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak sesuai yang diarahkan oleh Suan di penjara, yaitu 100 orang pendatang ilegal. Sesaat setelah simbol di tangan muncul, para zombie pun lantas segera merangsak masuk ke dalam perusahaan itu dengan melewati mereka yang berada di luar. Meski semua anggotanya berusaha melumpuhkan zombie-zombie tersebut, namun sial, zombie tersebut terus bangkit dan mengabaikan para petugas untuk menuju lantai atas yang disinyalir benar hendak mencari Kim sesuai ancaman. Mendengar hal itu, Sojun yang panik karena para zombie tidak bisa dihentikan, lantas segera mengajak para petinggi untuk menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, dia meminta anggotanya untuk mematikan semua lampu serta memandunya agar bisa sampai di basement tanpa bertemu dengan para zombie. Tibanya di lift, mereka pun segera masuk, namun sebelum lift itu tertutup, terlihat para zombie yang menemukan mereka, tetapi anehnya mereka tak melakukan serangan dengan tangan yang mulai menghitam, menyadari kepergian target utama. Bersama dengan itu, di tempat lain, terlihat seorang dukun yang tengah mengendalikan zombie-zombie itu, seketika mulai mengontrol mereka menjatuhkan dirinya ke bawah. Setelah para zombie itu terjatuh, mereka pun mulai kembali bangkit dan bergegas lari ke arah basement. Melihat hal itu, Ji Hye pun meminta Yu Chan untuk mengikuti mereka. Sementara di area basement, secara mengejutkan, para zombie mulai menemukan keberadaan mereka. Sontak Jung Hoon memerintahkan mereka segera masuk ke dalam mobil. Sementara Jin Hye yang datang tengah mencoba memperlambat gerak zombie-zombie tersebut. Namun anehnya, para zombie mengabaikan orang-orang yang tak menjadi incaran mereka, dan mereka pun terus mengejar mobil yang berisi Kim Min-sok. Dengan menggunakan mobil yang mereka rebut, seolah-olah dukun itu tidak membiarkan Kim lepas dalam pandangannya. Di tengah kepanikan itu, Yoo Chun pun terus merekam ketegangan ini di media sosial secara live. Menyadari mereka terus dikejar, membuat Sung Joon memerintahkan anggotanya untuk mengalihkan jalur, tetapi mereka justru semakin mendekat, dan secara serentak mereka pun mulai mengepung dan menyerang dalam keadaan mobil yang masih bergerak. Setelah perjuangan keras itu, akhirnya Sung Joon pun berhasil menyingkirkan zombie-zombie bersama dengan mobil tersebut, sehingga mobil Jin Hye tak bisa lewat, dan parahnya lagi, para zombie itu tak berhenti mengejar, begitupun dengan Jin Hye beserta Yu Chan. Karena kondisi polisi yang menyetir sudah cukup parah akibat serangan, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti, hingga pada akhirnya zombie-zombie itu pun mengepung dan menyerang mereka, dan saat itu juga Kim Min-sok pun dibawa keluar mobil, dengan wajah yang begitu kepanikan. Kim Min-sok pun kini berteriak, lalu mereka pun tak segan-segan kini tampak membunuhnya. Setelah sejenak menatap Lee Sang-ren, zombie-zombie itu pun kini mulai runtuh menjadi tanah seperti zombie lainnya setelah menyelesaikan tugas mereka. Hingga Jin Hye yang tiba, lantas begitu panik ketika menyadari jika suaminya telah terinfeksi akibat goresan zombie. Setelah kejadian itu, terlihat Jisoo yang akhirnya muncul di rumah sakit. Dengan tertunduk, dia pun meminta maaf pada Yu Chan karena dia tak masuk bekerja saat terjadi penyerangan itu. Di sisi lain, terlihat Jin Hye tengah memandangi Sung Joon sang suami yang kini dirawat bersama beberapa pasien lainnya yang terluka. Setelah mengetahui teror kematian Kim kemarin, terlihat Lee Sang-ren kini mulai menemui Bian Sung-il dengan mengatakan jika kematian direktur mereka adalah racun kerang,
yang mana tentunya berhubungan dengan uji klinis yang pernah mereka lakukan, hingga dia memohon Sung Il untuk meminta maaf atas hal tersebut. Namun Sung Il menolaknya karena menurutnya, dia melakukan hal itu dalam tugasnya di perusahaan dan bukan tindakan pribadinya. Mendengar hal itu, Lee Sang-ren yang mengetahui target berikutnya adalah dirinya sendiri, lantas semakin putus asa karena Sung Il tak kunjung minta maaf, dan ia lantas berusaha langsung bergegas pergi sembari termenung tidak berekspresi. Di sisi lain, terlihat Jin Hye yang menggelar rapat dengan Profesor Jo mendapatkan asumsi jika berdasarkan analisis kejadian dari perusahaan itu, dia melihat bahwa para zombie itu tak kunjung bergerak setelah tangannya itu memiliki simbol. Hanya saja menurutnya penyakit yang ditimbulkan itu bukanlah racun, melainkan sebuah kutukan. Jadi anggapan mungkin benar jika ini dikendalikan oleh dukun dan penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh dukun itu sendiri. Lalu Jung Hon pun menceritakan ketika ia bertemu Suan di penjara. Suan berkata dari 100 orang yang mengikuti uji klinis itu ada 1 orang Indonesia, di mana dia mengetahui hal itu karena 1 bulan setelah uji klinis yang merenggut nyawa mereka semua, ada seorang pria Asia Tenggara yang menemuinya dengan mengatakan jika keluarganya yang bekerja di perusahaan itu telah 1 bulan tak ada kabar, yang bisa dikatakan mungkin benar anggapan mereka jika itu adalah dukun yang dimaksud karena dendam jika keluarganya menjadi korban dari penelitian farmasi itu. Namun di tengah berdiskusi mengenai kasus membingungkan ini, bersamaan dengan itu ia pun melihat sebuah mobil yang berhenti di kantor mereka. Lalu Jin Hye pun meminta mereka untuk menyiapkan kamera untuk wawancara, dan di saat itu juga bel pintu mereka pun berbunyi. Yang tanpa membutuhkan waktu lama, wawancara bersama dengan Lee Sargent pun dilakukan secara dadakan. Di sana Lee mengakui jika perusahaannya itu telah melakukan uji klinis terhadap imigran gelap. Dia juga berkata bahwa orang-orang yang melakukan penyerangan kemarin merupakan mereka yang telah tewas akibat uji klinis mereka. Hanya saja dia tak mengetahui jika salah satu di antara mereka itu dari Indonesia, tapi dia telah membawa semua dokumen terkait dengan data pasien yang dimaksud. Lalu setelah menyampaikan rasa bersalahnya itu, Lee memutuskan untuk pulang. Namun terlihat di sana terdapat seseorang tengah mengintai bangunan tersebut. Kembali ke dalam, sesaat setelah memikirkan kalimat yang telah diucapkan oleh Profesor Ju mengenai tanah liat untuk mengendalikan para zombie, dia langsung menyadari jika dukun membutuhkan tanah dari para mayat, maka dari itu mungkin saja keberadaan dukun itu tak jauh dari tempat para mayat dikubur. Sehingga ada kemungkinan jika dukun itu berada di sana, dan mereka pun sempat menyadari jika tempat itu juga berada di komplek perusahaan farmasi. Setelah itu mereka pun segera membagikan tugas, di mana Ji Hye serta Liu pergi menuju ke tempat tersebut, sementara Ju Hong serta Lung Si pergi ke kantor imigran gelap untuk mencari data, sementara orang yang dari tadi memperhatikan mereka pun mengikuti Ji Hye. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di gedung terbengkalai yang sangat gelap, namun sesaat kemudian salah satu lampu itu menyala dengan sendirinya. Cukup lama memeriksa tempat itu, mereka pun menemukan satu ruangan yang dipenuhi dengan simbol, serta lantai yang bertuliskan kata tak ada, semakin memperjelas jika ini adalah ulah dari seorang dukun. Lalu ketika mereka berusaha mencari titik-titik informasi dari keberadaan dukun, tiba-tiba saja lampu pun padam. Lalu secara mengejutkan satu zombie muncul menyerang akan tetapi dengan cepat. Liu tampak menembak, namun tak berselang lama zombie lainnya pun berdatangan, sehingga mereka terpaksa pergi untuk menyelamatkan diri. Hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil memberi kade sebuah pintu, namun sayang mereka kembali diserang oleh satu zombie. Ketika tak ada harapan lagi, tiba-tiba seorang wanita datang menghajar zombie itu, lalu wanita tadi menggunakan kekuatan yang begitu mustahil dengan melipat serta menghabisi zombie tersebut tanpa sentuh. Mengetahui jika para zombie berhasil mendobrak pintu, wanita bernama Jauno segera mengajak mereka untuk berlindung di suatu ruangan. Setelah menatap bulan, Jauno pun segera membuat sebuah gambar lalu memantrai gambar tersebut. Setelah itu memanggil Jin Hye serta Liu untuk masuk, tetapi Liu yang masih menahan pintu akhirnya tertinggal. Dan ternyata mantra itu digunakan agar mereka tak terlihat. Namun di sudut lain, tiba-tiba Liu menimbulkan suara sehingga mereka mulai bergerak ke arahnya. Melihat hal itu, Jauno yang berniat untuk keluar. Namun sebelum itu, Jin Hye mengatakan jika kelemahan mereka berada pada tangan kanan yang memiliki simbol, dan saat itu pertarungan pun tampak terjadi. Melihat Jauno yang tertangkap, maka Liu mencoba membantunya, namun tenaganya tak bisa melawan zombie tersebut. Namun untunglah dengan cepat Jin Hye memukul lengan zombie itu, sehingga Jauno memiliki kesempatan untuk membunuh zombie tersebut. Di pagi harinya, di saat para petugas tengah membersihkan gedung itu, Jauno pun menceritakan kepada Jin Hye jika dia tinggal di beberapa tempat untuk menghentikan roh jahat yang merasukinya, di mana awalnya dia tinggal di Jepang, lalu ia berpindah ke Cina. Walaupun tak berhasil menghilangkan roh-roh jahat di tubuhnya, namun kini dia bisa mengendalikan roh yang merasukinya. Jauno pun kembali ke sini karena terhubung dengan sebuah mimpi Jin Hye yang tengah dalam bahaya.
Mendengar hal itu, Jin He pun meminta Janho agar tak pernah pergi lagi. Tak lama setelah itu, Liu datang dan mengabarkan jika Li telah mengakhiri hidupnya sendiri atas dasar takut. Lalu Yu Chan pun mengabarkan jika Sung Il meminta waktu untuk diwawancarai. Dari situ Jin He meminta Liu untuk melanjutkan pemeriksaan di tempat tersebut dan mengajak Xiaono pergi. Namun dia menolaknya karena dia yakin jika dukun itu berada di tempat tersebut, terlebih untuk menyembuhkan Sung Joon, maka mereka harus segera menemukan dukun itu. Singkat cerita, wawancara pun kini tampak mulai. Namun dengan mengikuti kata yang dibuat anaknya, Sung Il pun hanya menyampaikan permohonan maaf secara institusi kepada seluruh masyarakat sehingga Jin He yang mendengar meminta Sung Il untuk mengubah hal itu karena permintaan maaf seharusnya disampaikan untuk korban uji klinis mereka bukan kepada masyarakat. Maka dari itu, Sung Il yang kini menuruti keinginan Jin He seketika mendapatkan larangan ketika Jin He menghentikan karena merasa jika Sung Il tak tulus meminta maaf. Mendengar hal itu, Miyong angkat bicara. Dengan santai Jin He berkata, jika mereka tak tulus maka ayahnya lah yang akan mati. Sehingga Sung Il pun bersedia untuk meminta maaf. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Liu yang mengajak profesor serta yang lainnya menuju ruangan yang dipenuhi oleh simbol. Metal itu profesor pun berkata, jika itu bukanlah simbol yang biasa digunakan untuk mengusir roh jahat. Di saat memperhatikannya lebih detail, Xiaono pun menyadari jika simbol itu digunakan untuk berkamuflase persis seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan benar saja setelah menghapus tulis tak ada, terlihat sebuah lorong tersembunyi di balik simbol tersebut. Di saat ditelusuri, mereka mendapati ruangan yang seperti kamar mayat dengan simbol-simbol yang tergambar di lantai. Melihat Lui yang hendak membuka sebuah pintu, Xiaono pun mencoba melarangnya tetapi ia terlambat, di mana setelah cahaya terang muncul serta menghilang, terlihat di sana seorang dukun tengah terduduk di tengah ruangan seolah-olah fokus membacakan mantra untuk menjalankan aksinya. Di sisi lain, Jungwon yang melihat berkas dari JC pun segera mengirimkannya kepada Jin He dan begitu terkejut saat menyadari jika JC adalah salah satu korban dari penelitian dan pastinya JC kini adalah sesosok zombie yang dikendalikan oleh dukun tersebut, apalagi dengan simbol yang mulai muncul di lengannya. Bersama dengan itu, JC pun kini meneriaki Sung Il karena tak bisa meminta maaf dengan tulus. Sang dukun yang mulai mengarahkan semua emosinya untuk memerintahkan zombie JC untuk membunuh Sung Il. Metal itu, Min Young yang panik seketika mengajak ayahnya untuk bergegas pergi dari sana. Sementara Jin He meminta krunya untuk terus menyiarkan kejadian tersebut. Di sana JC dengan mudah mengalahkan serta melewati semua pengawal Sung Il. Hingga pada akhirnya mereka pun terjebak di sebuah lorong. Dalam keadaan itu, Mi Young meminta sang ayah memasuki sebuah ruangan dan dia juga memerintahkan para pengawalnya untuk menghabisi JC. Namun semuanya itu tampak begitu sia-sia karena para pengawal yang cukup banyak dengan mudah JC kalahkan. Sementara dalam kondisi tersebut, Xiaono pun tetap berusaha mendekati dukun itu meski dengan susah payah, namun dikala itu secara mengejutkan. Para zombie kini datang menyerangnya serta menangkapnya, tetapi setelah berusaha keras akhirnya dia pun berhasil melepaskan dirinya. Kemudian membunuh semua zombie itu, lalu kembali berusaha mendekati dukun tersebut guna menghentikan perbuatannya. Bersama dengan itu juga, Jesse yang kini mulai mendekati Sung Il. Namun sebelum membunuh Sung Il, Xiaono terlebih dahulu berhasil menyerang dukun tersebut dengan sihirnya, membuat Jesse runtuh tepat di hadapan Sung Il. Lalu Xiaono pun mengambil serta menyerahkan sebuah boneka pada dukun itu, sambil menangis dan menghancurkan boneka di tangannya. Setelah merasa aman, Mi Young yang bersembunyi di sebuah ruangan pun segera keluar dan langsung menemui sang ayah. Bukannya senang jika sang ayah selamat, justru Mi Young selaku wanita yang gila jabatan. Lalu dia pun mengambil sebuah racun yang dia bawa. Kemudian dia pun menuangkan dan mengambil satu jari Jesse guna melukai wajah ayahnya yang tak lama kemudian mulai melepuh. Di saat sang ayah kesakitan, dia malah mengatakan jika generasi ayahnya itu telah cukup, serta sudah saatnya dia pergi untuk selamanya. Di saat para petugas datang, Mi Young pun berpura-pura menangisi sang ayah. Metal itu Jin He pun meminta Mi Young untuk berhenti berpura-pura, karena semua yang dikatakan Mi Young telah terekam. Rupanya Mi Young tak menyadari jika mic yang dipasangkan oleh Jesse tak sempat dilepas di saat kekacauan itu terjadi. Maka setelah kejadian itu, pria Xiaono mengatakan jika dukun tersebut sebenarnya melakukan hal benar karena berusaha membalaskan kematian sang anak yang telah wafat karena ulah perusahaan farmasi, dan ia hanya ingin balas dendam kepada para petinggi agar bertanggung jawab. Setelah itu mereka berdua pun mendatangi Sung Joon yang telah pulih karena ilmu dukun telah sepenuhnya hilang. Lalu 3 bulan kemudian, ternyata Mi Young yang kini telah dibebaskan tanpa bersyarat karena tak cukup bukti untuk ditahan. Kemudian Jin He dan Xiaono pun menemui Mi Young, lalu memaksa dia melanjutkan permintaan maaf ayahnya itu. Jika dia menolaknya maka dengan terpaksa akan menggunakan barang, foto, serta kartu namanya guna menghancurkan reputasinya. Di sisi lain, terlihat para imigran yang tengah menerima upahnya. Di sana juga terlihat seorang pria imigran yang tak terima jika bayarannya tak sesuai seketika diusir. Malam harinya pun pria itu melihat sesosok dukun dari Cina yang tengah membuat simbol secara terang-terangan.
sehingga membuat dia yang penasaran tampak sembrono karena menghampiri dukun tersebut secara lancang. Hingga film The Cursed Dead Man tahun perilisan 2021 pun kini selesai.